Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Bi khairin walhamdulillah. Alhamdulillah anak-anak Ustadz yang dirahmati Allah. Hari ini kita kembali belajar tematik setelah kita mengikuti ujian penilaian tengah semester pada minggu yang lewat. Hari ini kita berada pada subtema 4, pembelajaran 2, berwisata bersama keluarga mengunjungi Istana Kepresidenan. KD 3.2, mengidentifikasi aturan dan tata tertib yang berlaku di sekolah. Anak-anak Ustadz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita ke materi, terlebih dahulu kita berdoa yang dimulai dengan membaca surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma wa 'amalan mutaqabbala ya arhamar rahimin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, anak-anak Ustadz, semoga doa kita diijabah oleh Allah dan menambahkan ilmu kita setelah kita mengikuti pembelajaran hari ini. Nah, di sini anak Ustadz akan Ustadz sampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu yang pertama, Ananda dapat mengidentifikasi aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua, Ananda dapat melaksanakan aturan yang berlaku. Anak-anak Ustadz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini akan Ustadz tampilkan bacaan mengunjungi Istana Kepresidenan, yaitu pada halaman 146 pada buku paket tema 2. Nah, di sini akan Ustadz bacakan. Ahad ini ayah mengajak Salman mengunjungi Istana Kepresidenan. Istana Kepresidenan ada di Kota Bogor. Istana yang berdiri kokoh dan indah itu sangat memikat hati Salman. Salman ingin masuk ke dalamnya. Hari Ahad ini istana dibuka untuk umum. Saat memasuki gerbang istana, ayah Salman diwajibkan menyerahkan KTP atau kartu tanda penduduk sebagai pengganti tiket masuk. Petugas istana menjelaskan beberapa aturan istana yang harus dipatuhi semua pengunjung. Yang pertama, tidak memegang barang apapun di dalam istana. Yang kedua, menggunakan pakaian sopan dan rapi. Yang ketiga, menggunakan sepatu. 4, tidak boleh berfoto di dalam istana. 5, tidak makan dan minum di dalam istana. 6, menjaga kebersihan dan kerapian istana. Terakhir, yang ketujuh, masuk dengan bimbingan pemandu istana. Demikian peraturan istana yang harus dipatuhi oleh pengunjung. Istana adalah milik negara dan harus dijaga kelestariannya. Nah, anak-anak Ustadz, di sini kita kembali belajar tentang peraturan. Peraturan itu dibuat untuk ditaati. Apa tujuannya? Supaya tertib dan aman. Ya. Anak-anak Ustadz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang soleh dan soleha, mematuhi aturan merupakan sikap yang sangat mulia. Setiap tempat wisata memiliki aturan. Aturan dibuat untuk kita taati. Aturan dibuat bukan untuk dilanggar. Anak-anak yang soleh dan soleha harus bersemangat untuk taat aturan dimanapun kita berada. Jadi begitu juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Islam mengajarkan kita banyak aturan-aturan. Mulai dari aturan tidur, makan, minum, dan lain sebagainya. Jadi ketika kita mengikuti aturan, maka kita akan selamat, kita akan tertib, tidak akan ada perselisihan dan lain sebagainya. Maka fungsi daripada aturan itu adalah untuk membuat kehidupan lebih
tentram, aman, rukun, dan damai. Nah, anak-anak Ustadz yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbicara tentang istana. Nah, tahu nggak anak-anak Ustadz, jika di Indonesia tidak hanya ada satu istana kepresiden saja. Di Indonesia ternyata ada 6 istana kepresidenan. Apa saja itu yang keenam itu? Yang pertama adalah Istana Negara. Nah, ini dia, saya tampilkan gambarnya. Nah, Istana Negara ini terletak di Jalan Medan Merdeka Utara. Awalnya bangunan ini adalah kediaman pribadi seorang warga negara Belanda bernama J.A. van Bram. Hingga pada tahun 1816, bangunan ini diambil alih oleh pemerintah Hindia Belanda dan digunakan sebagai pusat kegiatan pemerintahan serta kediaman para gubernur jenderal Belanda. Nah, sekarang bangunan ini menjadi tempat presiden untuk memusatkan pemerintahan, pelantikan pejabat-pejabat tinggi negara, tempat rapat kerja nasional, hingga jamuan kenegaraan dan acara-acara yang bersifat kenegaraan lainnya. Nah, anak-anak Ustadz, kemudian istana yang kedua adalah Istana Merdeka. Nah, ini dia foto daripada Istana Merdeka. Nah, Istana Merdeka ini terletak masih dalam satu kompleks dengan Istana Negara. Istana ini dulunya disebut Istana Gambir. Nama Istana Gambir diubah menjadi Istana Merdeka oleh Bung Karno, presiden kita pertama, dengan disaksikan oleh rakyat Indonesia. Sebutan Istana Merdeka terkait dengan peristiwa pengakuan kedaulatan Republik Indonesia Serikat oleh Kerajaan Belanda pada tanggal 27 Desember 1949. Di dalam Istana Merdeka tersimpan banyak lukisan yang menggambarkan sejarah perjuangan bangsa Indonesia dalam mengusir penjajah Belanda dalam meraih kemerdekaan. Istana Merdeka juga sering dipakai untuk upacara hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus. Yang ketiga adalah Istana Bogor. Nah, ini adalah gambar daripada Istana Bogor dari bagian depan. Nah, Istana Bogor dulunya bernama Buitenzorg dan pada tahun 1949 baru diubah jadi Istana Kepresidenan Bogor. Istana Bogor juga menjadi saksi kunjungan Presiden Amerika Serikat saat itu, yaitu George W. Bush pada November 2006 lalu. Kita pun bisa melihat kemegahan istana ini dengan berkunjung ke Kebun Raya Bogor. Pernah anak-anak Ustadz berkunjung ke Kebun Raya Bogor? Nah, kalau anak-anak Ustadz main ke sana, maka kan anak-anak Ustadz bisa jumpai di sana Istana Bogor. Nah, dan jika beruntung, kita bisa bertemu langsung dengan Presiden Joko Widodo di sekitar Istana Bogor. Sebab beliau memang tinggal di salah satu bangunan di kompleks Istana Bogor ini dan kerap berolahraga di akhir pekan di lingkungan kompleks Istana Bogor tersebut. Oke, baik anak-anak Ustadz, yang keempat adalah Istana Cipanas. Ini adalah gambar daripada Istana Cipanas. Nah, Istana Cipanas ini punya letak yang cukup tinggi, tepatnya berada di kaki Gunung Gede. Karena letaknya berada di kaki gunung, membuat suasana dan udara di sini sangat sejuk. Di kompleks istana terdapat pemandian air panas, kolam pemancingan ikan, dan juga kebun yang sangat luas. Oke, yang kelima adalah Istana Gedung Agung Yogyakarta. Nah, ini adalah gambar Gedung Agung Yogyakarta. Nah, istana ini jauh dari ibu kota Jakarta. Istana ini berada di Yogyakarta. Gedung Agung Yogyakarta dibangun
menjadi pusat pemerintahan Indonesia saat ibu kota dipindahkan ke Yogyakarta. Istana ini juga menjadi tempat pelantikan Jenderal Sudirman sebagai Panglima Besar Tentara Nasional Indonesia pada tanggal 3 Juni 1947. Kini, bangunan tersebut berfungsi sebagai tempat menjamu tamu-tamu negara. Istana Yogyakarta juga menjadi tempat bersejarah bagi Presiden keempat Republik Indonesia, yaitu Megawati Soekarnoputri yang dilahirkan di Gedung Agung Yogyakarta. Oke, yang terakhir, istana ke-6 adalah Istana Tampak Siring. Tampak Siring. Nah, ini adalah gambar dari bangunan Istana Tampak Siring. Di mana tempatnya? Nah, istana kepresidenan selanjutnya berada di Bali, yaitu Istana Tampak Siring yang berdiri di Desa Manukaya, Kecamatan Tampak Siring, Kabupaten Gianyar. Istana ini dibangun pada 1963. Pembangunannya merupakan hasil prakarsa Presiden Soekarno. Bangunan Istana Tampak Siring juga beda dengan yang lainnya karena bergaya sangat nusantara sekali. Kala itu, Presiden menginginkan adanya tempat peristirahatan bagi Presiden dan juga keluarga yang hawanya sejuk serta jauh dari perkotaan. Selain itu, juga sebagai tempat menjamu dan peristirahatan tamu-tamu negara. Nah, anak-anak Ustadz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini istana 6 istana yang ada di Indonesia. Oke, anak-anak Ustadz, kalau ada waktu, boleh nanti anak-anak Ustadz berkunjung kepada 6 istana yang ada di Indonesia yang Ustadz sebutkan tadi, sebagai wisata keluarga. Oke, anak-anak Ustadz yang dirahmati Allah, berwisata bersama keluarga sangat tentunya menyenangkan. Saat berwisata, kita bertafakkur, melihat dan mengagumi baik itu ciptaan Allah ataupun yang dibuat oleh manusia. Saat berwisata, kita tetap ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Islam adalah agama yang sempurna dan memudahkan umatnya. Saat melakukan perjalanan yang jauh, sebagai bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala membolehkan kita untuk menggabungkan 2 waktu sholat dalam 1 waktu sholat. Nah, sholat ini disebut dengan sholat jamaah. Nah, anak-anak Ustadz, apa itu sholat jamaah? Nanti bisa anak-anak Ustadz semua bisa tanyakan kepada ayah atau ibunya apa itu sholat jamaah. Atau nanti pada pembelajaran PAI di kelas ya. Oke, baik anak-anak Ustadz. Ustadz kira cukup sekian untuk pembelajaran kita kali ini. Jadi, ada aturan yang harus kita taati ketika kita berada di manapun. Jadi, kita harus mentaati aturan tersebut. Oke, anak-anak Ustadz, kita cukupkan materi pelajaran kita ya untuk hari ini. Semoga mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatian Ananda semua yang soleh dan solehah. Semoga pertemuan kita hari ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kepada kita kepahaman dari materi yang Ustaz sampaikan. Dan tetap semangat dalam belajar dan senantiasa mematuhi aturan yang berlaku dimanapun kita berada. Oke, kita tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.